Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Salsana Joriskia, NPM 2209078854, berasal dari kelas A, salah satu anggota kelompok G. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Saya mengambil contoh kasus pencurian yang ada di salah satu toko pakaian yang berada di Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. A few moments later. Bicara soal penegakan hukum, setiap tindakan pidana mempunyai aturan-aturan bagi siapa yang melanggar aturan-aturan tersebut. Di Indonesia sendiri, terdapat sumber utama hukum pidana, yaitu KUHP. KUHP ini adalah sebuah kitab buatan Belanda yang dipakai oleh Indonesia hingga saat ini. Kitab inilah yang menjadi sumber hukum yang paling utama bagi negara Indonesia yang dipakai hingga sekarang untuk menyikapi setiap tindakan pidana yang ada di Indonesia. Peraturan lainnya yang mengatur tentang KUHP berada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Bisa dilihat di sini. Undang-undang ini membahas tentang sejarah panjang tentang KUHP yang dibuat oleh Belanda. Dan seperti yang kita tahu, bahwa baru-baru ini pada tanggal 6 Desember 2022 telah disahkannya RUU KUHP. RUU KUHP ini sudah sejak lama diusulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR pada tahun 2012 dan baru disahkan pada tanggal 6 Desember 2022. Sejak pada hari itu, Indonesia telah mempunyai KUHP yang baru, karena sebelumnya Indonesia memakai KUHP buatan Belanda. Dan hal ini dikarenakan pada pasal 2 aturan peralihan yang berbunyi seperti badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku sebelum diadakannya yang baru. Menurut Undang-Undang Dasar ini, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 masih berlaku. Dan kita harus tahu bahwa pengesahan RUU KUHP itu sangat penting, karena seperti yang sudah tertera dalam sejarah KUHP, buatan Belanda pada tahun 1800-an, yang dimana peraturan tersebut hanya mengatur individu saja, bukan kelompok atau negara, maupun masyarakat. Maka dari itu, peraturan inilah harus diubah menjadi peraturan yang baru. Terlepas dari pro dan kontra terhadap RUU KUHP, alasan yang terpenting dan paling harus kita ketahui dan tidak pernah kita sadari bahwa KUHP yang sekarang harus diganti karena terdapat banyak terjemahan KUHP dipakai oleh kantor-kantor dan kepolisian bahkan pengadilan, menjadi suatu permasalahan tentang mana terjemahan yang benar, mana terjemahan yang salah. Seperti pada pasal 362 tentang pencurian, yang dimana terjemahan menurut Mulyanto itu ialah barang siapa yang mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan terjemahan Susilo ialah barang siapa yang mengambil barang sebagian atau sepenuhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hak. Dari kedua terjemahan tersebut, yang paling benar terjemahannya adalah Mulyanto. Sesungguhnya, pencurian termasuk tindakan yang melanggar hukum. Terkait pencurian, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, saya akan mengambil contoh kasus pencurian yang terjadi di salah satu toko pakaian yang ada di
Tasikmalaya. Terkait soal kasus pencurian, Polsek Indriang Polresta Tasikmalaya, Jawa Barat mengungkapkan kasus pembobolan toko pakaian di Jalan Liunyar, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya pada Kamis 8 bulan Desember 2022. Pelakunya Ade, berinisial 22 tahun, pemuda asal Kawalu, Kota Tasikmalaya, sekaligus mantan karyawan toko yang nekat mencuri 1.200 pakaian dalam pria dan 240 celana dalam wanita serta mengambil celana panjang wanita sebesar 100 pieces. Setelah semua barang diambil, barang tersebut diangkut menggunakan mobil. Setelah pelaku ditangkap, ia mengaku sudah 3 bulan mencuri di tempat yang sama. Modusnya adalah menggunakan kunci duplikat saat menjadi karyawan di toko tersebut. Yang diambil adalah 100 lusin celana dalam pria, 20 lusin celana dalam wanita, dan 5 kodi celana panjang wanita. Kerugian yang ditaksir oleh pemilik toko tersebut adalah 300 juta. Dan pelaku ditahan di Polsek karena terjerat pasal 363 KUHP. Mengapa pasal 363? Dikarenakan pelaku telah menduplikat kunci toko atau memalsukan kunci toko tersebut. Yang berdasarkan laporan petugas yang menyelidiki kasus tersebut, dan kasus ini diputuskan mengarah pada pasal 363 KUHP. Nah, teman-teman, penjelasan saya tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia semoga sudah cukup jelas ya. Sekian dan terima kasih. A few moments later. Tentang tindakan pidana adalah 2. Aturan penerimaan tersebut